Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today I will explain my portfolio. Before, let me introduce myself. My name is Ilyas Abdurrahman, and I was born on July 20, 2007, and I graduate from Minhajul Haq Islamic Boarding School. And my hobbies are table tennis and basketball and We soccer and self-integration and slide your portfolio with select portfolio. okay, to save time, I will go straight to the point. Okay, and I will go to content and introduction, and to education and experience, personal skill and certificate achievement or content. Okay, introduce before about me. My name is Ilyas Abdurrahman, network engineer, beginner. I'm still involved. Okay, next. And my education, my senior high school in Minhajul Haq in Purwakarta. Okay, and now I will still study at Polytechnic IDN. Okay, and next. And my experience, even National Cyber Security Connect and even Digital Transformation, ITCI CX, and next training ID Network in Jakarta and ITSEC Cyber Security Summit. And next. Training or workshop? Wait. Training or workshop? Oh, training Training. 1 day. It is workshop. Oh, sorry, workshop. Sorry. This is workshop with my friend. This is Amal and Fahri. Okay. Oh, before Before. come to come Yes. there. Okay. Okay. Next. This is my personal skill. Microtik MTSRE and Microtik MTSNA and Fortinet in fundamental. Okay. Next. And my certification. This is my certificate. Fortinet and ST1 and ST2 fundamental in cybersecurity. And next, this is my certificate MTSNA and MTSNA. Next, my achievement in this book, okay, is MTSNA Survival Guide. Next, okay, thank you very much. Okay. Please show your book. Maybe explain with Indonesia. Okay, before I explain my book, I'm sorry I am not fluent in English. No I problem. use Indonesian. Okay. Oke, ini buku hasil dari semester 1 selama di DN. Namanya tuh MTSNA Survival Guide. Oke. Oke. Saya mulainya tuh mengerjakannya tuh dari tanggal 28 Oktober 2025 sampai 2 minggu sebelum sidang ini. Oke. Terus saya revisi dan ternyata masih nggak salah dan saya perbaiki dulu. Oh, biasa. Langsung ke penjelasan. Bentar. Lama pekerjaan? Oh, penjelasan tadi sebulan lebih kok. Sumbernya? Oh, sumbernya saya ngambil dari buku kakak tingkat saya atau dari Google yang saya cari, dan teman juga ada yang di Sleepy soalnya. Banyak juga ya. Iya. Lanjut. Ada berapa bab? Babnya tuh Ada berapa bab? Ada berapa halaman? Ada 8 bab. Di sini ada introduksi, basic dan lain-lain. Dan total halaman tuh ada 272. Bisa dijelaskan per babnya gimana?
babnya di Ada sini. bab pertama introduction, ya bab Pertama 6. tuh introduction, mikrotik, di sini ada sejarah, produk dan tipe dan lain-lain. Ya lanjut. Dan kedua ada bab basic. Di sini tuh ada ada akses, nama, password, dan lisensi. Enable juga kita kasih dasar-dasar di sini. Oke lanjut wireless. Kedua bab wireless. Nah, wireless di sini tuh menjelaskan tentang WiFi atau WDS, virtual access point dan MAC address dan MSDN. Ya. Dan selanjutnya firewall. Nah, di sini tuh dijelaskan cara melindungi router dari serangan dari luar maupun dari dalam. Ada blokir situs dengan live wujud, DNS atau address list dan lain-lain. Ya. Selanjutnya di bab 4 ada queue. Queue itu buat apa ya? Buat mengatur bandwidth dan ngeceknya juga bisa pakai aplikasi namanya Bites. Iya, Bites, bandwidth test namanya. Kita bisa mengatur dari situ queue, ada queue dengan bus, ada ciki. Kalau bus ini kayak melebihi max limitnya gitu. Selanjutnya yang kelima ada network management. Di sini kita kasih tahu cara manajemen sebuah jaringan. Yang pertama ada DHCP, apa itu DHCP, sama web proxy, apa itu hotspot dan manajemennya, dan IP banding dan wallet guard dan IP list. Terus yang keenam, hosting di sini pernah menjelaskan tentang menjembatani sebuah jaringan. Ada bikin interface dan LAN bridging. 2 lab doang. Apa? 2 lab aja di sini. Oh 2 lab. Iya, 2 lab aja. Baik. Oke lanjut. Lanjut. Di bab 7 dapat routing. Sini hanya menjelaskan static route karena akan dijelaskan di tingkatan selanjutnya di MTSRE. Iya. Di MTSRE cuma ngejelasin static route aja. Static route. Oke. Lanjut. Dan bab terakhir yaitu tunnel. Di sini dijelaskan cara menghemat sebuah jaringan. Misalnya kita di rumah menghemat jaringan yang sedang ada di perusahaan kita, misalnya di Bandung atau Jakarta. Jaringan itu kan kelompok kan? Iya. Yang di remote apa jadi? Yang di remote tuh perangkatnya gitu lah, routernya. Oke benar. Siap. Di sini ada IP dan PTP. Oke. Oke, sekarang pilih satu materi kecuali basic konfigurasi dan ya kalau statik berarti nama sama dynamic. Di sini saya akan memilih 5 yaitu network management. Nah, yang pertama tuh di lab 30 ini ada DHCP. Nah, apa itu DHCP? DHCP adalah host protocol configuration protokol. Ada protokol jaringan yang memudahkan dalam memberikan IP kepada sebuah klien. Nah, jadi misalnya kalau kita ada klien yang banyak nih, jadi kita nggak usah satu-satu ngasih IP-nya, cukup mengaktifkan protokol DHCP server supaya kita lebih gampang lah. Oke, selanjutnya DHCP itu ada 3 bagian. Yang pertama DHCP server, yaitu yang membagikan dan menyediakan IP kepada klien. Yang kedua DHCP relay, yaitu yang meneruskan dari server menuju ke klien. Nah, yang ketiga tuh DHCP klien, yaitu yang menerima dan meminta IP dari DHCP server. Nah, yang kedua lab kedua tuh tentang DHCP server, DHCP static, DHCP server dulu. DHCP server yaitu apa yang sudah dijelaskan tadi, adalah sebuah protokol yang membuat atau menyediakan IP kepada sebuah klien yang terhubung dalam jaringan. Dan cara membuatnya tuh
Terusnya? Nah, cara membuatnya tuh kita buka Windows 2, terus ke address, terus configuration, terus ke DHCP, terus DHCP setup aja langsung. Terus Ya. pencet aja. Dan jangan lupa yang DHCP ini tuh tergantung sama kabel yang kita colok di router. Gimana tuh? Misal kalau Ether 2 kita di sini juga setting Ether 2. Misal yang dicolok tuh di Ether 4, nah di sini juga harus ubah di Ether 4. Dia CP server ya? Iya. Dia CP server itu nyalurin IP-nya itu apa? Pakai apa? Nyalurin IP-nya. Iya, kan tadi pencet-pencet. Nah, Iya. sekarang kalau dia pencet-pencet, dia nyalurinnya lewat apa? IP-nya. Dia nyalurin IP-nya. Kan tadi diminta IP berarti kan? Iya. Terus sama nyalurin IP-nya, itu lewat apa? Enggak, kalau DHCP server kan kita memberikan. Iya, memberikan. Iya. Sedangkan si klien, baik perangkat end user, itu kan meminta. Itu lewat apa? Lewat IP. Tadi kan bahasnya port. Lewat protokol. Protokol apa itu? UDP. UDP. Iya. Bukannya lewat LAN ya? Contoh itu, Pak. Oke. Protokol jadi ada UDP yang 267 dan 268 yang untuk DHCP klien. Itu 6768 gimana? Jadi kalau yang kalau DHCP server tuh dia pakai protokol UDP 267. Terus DHCP kita juga Coba di zoomin. Ya. Dia memberikan IP itu DHCP server. Iya. Terus kalau yang meneruskan IP dari server ke klien adalah DHCP relay. Iya. Dan DHCP klien itu yang meminta dan menerima. Jadi sebelum dapat IP itu dapetnya dari mana? IP itu didapatkan Dari CP server, ya kan? Iya. Prosesnya ada berapa? Prosesnya ada 4. Apa aja tuh gimana? Pertama tuh singkatannya itu DOHA ya. Dua, ya. DOHA yang pertama tuh discover. Itu network kita, broadcast kita tuh nyari pakai IP 000. Itu yang meminta siapa? Network kita, IP kita. IP kita maksudnya gimana? Nah, ini klien tuh Jangan lihat dong ke sini ke kamera. Broadcastnya tuh meminta sendiri ke 25 gitu. Yang meminta kan berarti end user. Iya, bisa. End user atau enggak? Iya, end user. Iya, mau PC atau laptop juga bisa. Baik, terus si ini minta ke server. Iya. Habis dari server Habis di server terus teruskan dulu ke klien. ke klien lagi. Iya. Terus sudah dapat tuh. Oke, baru dapat. Iya. Terus ada lagi? Tambah. Lanjut. Tadi lagi. Oh, boleh. Jadi habis itu lab 31 ya. Lab 31. Nah, di sini kita tuh bisa membuat DHCP server secara statik. Apa itu statik? Nah, kan biasanya kan kalau DHCP server tuh acak ya, Lab. IP-nya ada 1.2.2.2. Nah, besok tuh kalau disembunyi gali lagi gitu kan. Nah, kalau mau kita dibuat secara apa ya, nggak ubah-ubah lagi gitu, kita buat statik dulu aja. Gimana? Caranya dulu. Iya, caranya lah. Caranya itu kita buat Topologi di topologi. Kan tadi topologi. Ya, gimana tuh? Coba saja. Oh, kalau ini. Iya, kan Nah, tadi misalkan kalau ini kan segini ya. end user. Ya, bisa. Ya. Misalnya IP-nya cuma segini. Nah, Nah, terus kita membuat statik di sini. ya, statik. Di access point apa di statik ya? Di sini akses point-nya. Di access point. Iya. Boleh di statik. Di dulu lah, di router. Oh, di router. Iya. Kan router mikrotik. Ini apa? Akses point-nya salah. Saya nggak bisa dong. Oh, di situ. Di mikrotik ya, itu entah remote atau apalah ya. Iya. Terus kita membuat statik untuk PHCP-nya menuju ke main user. Membuat statik, jadi IP-nya tuh segitu-segitu aja. Kalau kamu buat Ini lagi berapa? tiga. Dua. Iya. Kalau di satu gimana? Ya, misalnya dulu tiga, Ya. ya. Sampai 278. Iya. Terus IP 231 di mana? Dulu sebenarnya di sini kan? Di sini. Iya. Ada. Iya. Jadi pertanyaan. Tadi pertanyaan yang statiknya, ya sampai statik. Di sini. Oh, ada jadi satu.
Kan tadi buat di sini, betul? Iya. Iya, baik. Terus kita buat statik dulu di DHCP, Kalises, terus kita cari max statiknya. Jadi max static apa itu? Jadi dia yang ngatur IP-nya. Ya betul ada IP. Jadi dia ngapain max static apa ini? Diubah dulu. Dia jadi statik. Karena saya dinamik, saya coba jadi statik dulu. Terus kita isi di manual. Mau IP berapa? Oh, terus kalau yang dynamic bakalan dapat tuh? Maksudnya? Kan tadi static. Iya. Sekarang yang ini dynamic ke sini. Bisa nyambung nggak? Kalau misalnya dia terus statik, ya ini dynamic ke sini. Iya, ini kan static, dia ke sini. Kalau ada ini pas static. Dia dynamic. Bisa kayaknya. Kalau nggak bisa. Soalnya nggak sama formatnya. Oke. Nah, soalnya intinya tuh di sini. Oke. Apa mau pilih aja? Ya setelah Oh bebas. Masuk aja ya. Apa mau vaksin? proxy juga. Yang kamu yang ada. Babi mau udah dicoba. Ya, boleh. Nah, kalau vaksin di sini vaksin itu apa ya? Jadi kayak perantara klien dan jaringan gitu. Jadi kalau kita mau mengakses sebuah web, jadi nggak langsung ke web tersebut. Jadi ada perantaranya dulu. Yang namanya tuh proxy. Ya. Ini apa? Isi itu. Oke, kalau itu HTTP sama HTTPS. Jadi itu kalau HTTP itu webnya yang udah aman sih, cuman kurang aman. Cuman kalau pakai S itu lebih aman. Nah portnya juga beda kak. Di DHCP ini kan ada yang namanya jenis blokir. Berarti alurnya gimana? Kalau itu di firewall kan? Ada di proxy itu kan sistem atau aplikasi perantara antara klien dan server gitu. Oh web pakai ini transfer kan? Jadi dialih gitu kan kayak gini. Iya. Oh jadi caranya tuh kayak Kali ini kan IP aja. Iya. Dibuang aja. Ya dibuang. Nanti ada notifnya gitu, ada tulisannya kayak Gagal. Iya. Nah dia tulisannya kayak misalnya kita mau akses. Gak apa-apa ini di layar. Dia ada notifnya gitu kak. Jadi buang asal aja. Iya dibuang. Misalnya kita kan ngetik. Nah agak lama tuh, nah muncul gini bukan. Oh ini tuh hasil dari pabrik berarti. Iya. Masih. Bentar. Okay, thank you for attention and your time. And I'm sorry if there are any mistake, and I'm still learning and still improving. Okay, no problem. Excellent. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.